iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka halal bihalal musyawarah sultan. Yang pertama yang saya hormati Al-Ustaz Yai Al-Ustaz Ruslan Abdul Majid, Sarjana Sosial Islam. Alhamdulillah, selamat datang Ustaz. Dan yang saya hormati Bapak RT 06 Klaster Rainbow, Bapak Fitrianto beserta jajaran. Yang saya hormati seluruh anggota DKM Ustaz Ahmad Sultan, alhamdulillah. Dan yang saya hormati seluruh sesepuh, seluruh hadirin yang datang pada malam ini, jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, selamat datang. Semoga acara ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat karim salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus DKM Ustaz Ahmad Sultan, kepada seluruh warga RT 6, kepada seluruh jamaah Ustaz Ahmad Sultan yang telah berpartisipasi dan telah mendoakan hingga acara halal bihalal ini dapat terlaksana. Semoga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk lingkungan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika nanti dalam acara ada mungkin kekurangan ataupun kurang di hati, mohon dimaafkan semuanya. Ini acara halal bihalal, saya atas nama DKM mewakili teman-teman memohon maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kiranya hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ketua DKM Musyawarah Sultan Bapak Iwan. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua RT 06 Klaster Rainbow Bapak Fitrianto. Kepada Bapak RT persilakan untuk sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semua untuk berusaha acara halal bihalal pada waktu bersama Ustaz dan juga bapak-bapak ibu sekalian dan aku sebagai sponsor. Dengan ini saya hanya sedikit menyampaikan sebuah kata yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam kegiatan kita senantiasa diberkahi Allah SWT, berjalan dengan baik, dalam rangka alhamdulillah sampai maafkan saya mempererat silaturahmi di selama kita. Memang tidak bisa menyeluruh untuk warga yang lain, karena acara ini khususkan untuk para muslim dan tidak bisa membedakan warga yang muslim. Memang pada awalnya memang mau mengadakan untuk menyeluruh, ya menyeluruh untuk warga muslim maupun non muslim, mengingat sudah koordinasi dengan DKM. Karena belum ketemu karena melibatkan orang banyak, risikonya juga anggarannya besar. Jadi diambil alih oleh DKM. Kepada acara ini dikhususkan untuk warga Rainbow yang muslim.
Ya, yang kedua memang saya juga sebelumnya minta maaf mungkin saya pada acara ini tidak penuh sampai selesai karena saya juga menghadiri rapat TKN di Arafah, acara musyawarah untuk Idul Adha ya, yang di bulan depan di tahun 2009. Yang ketiga, besok mungkin ada tambahan lagi acara yang selamatkan ya. Mungkin bapak-bapak yang ada di sini bisa menghadiri acara selamatan di rumahnya Pak Ahmad di Taman 7 nomor 2 itu jam setelah habis zuhur ya. Yang kedua Mas Dian ya, ADIB 71 nomor 6. Ini pun juga datang beberapa kali sekarang, makanya kesempatan ini ya apabila ada berkahnya juga bisa langsung kontak dengan Ustaz Rizal untuk bisa menghadiri acara itu. Selamat datang rumah. Sekali juga masih ada yang memperkenalkan diri juga sama bapak-bapak di sini. Alhamdulillah juga pengajarnya diisi oleh bapak-bapak dulu ya, biar bisa langsung kenal dan interaksi. Sekalian ya masih harap-harap dan mau ya tidak sadar lagi. Ya kurang lebih sambutan saya seperti itu. Mudah-mudahan besok hari ini dan acara besok bisa kita jalankan dan semoga berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak RT 06 Pasar Rendo. Alhamdulillah tadi menyampaikan beberapa hal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa cerna dan tentunya sebagai informasi untuk kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya kita lanjutkan dengan acara inti yaitu tausiah. Sebelumnya selamat datang kepada jamaah Pasarebo yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dengarkan kajian dari Kiai Ustaz. Baik, yaitu yang terakhir yang acara inti yaitu tausiah dalam rangka halal bihalal silaturahim Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Kepada Kiai kami silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu syarata wahdahu wa nasara abdahu wa azizullah wa lahzama al-ahzaba wahdahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wal ardis samawati wal ardh. Ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta uhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Wa qala aidan, la yu'minu ahadukum hatta falyukrim dhaifahu.
Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati DKM Mushola Ahmad Sultan, Bapak Ustadz Iwan beserta seluruh jajarannya. Juga yang saya hormati Bapak Ketua RT berapa ini? RT 6 RW 25 Bapak Fikri dan juga tentunya yang saya hormati para asatidz wal asatidzah, para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga tidak lupa yang saya cintai para anak-anak dan remaja sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, walaupun tadi kita kedatangan rahmat Allah berupa hujan, tapi tidak kurang semangat kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka halal bihalal. Tadi ada yang nanya ke saya, halal bihalal walaupun sudah habis bulan Syawal, boleh nggak? Boleh aja. Jadi halal bihalal itu mau kapan saja boleh, Bapak Ibu sekalian. Karena isi halal bihalal itu intinya adalah saling maaf memaafkan. Yang namanya maaf memaafkan kan nggak mesti kita nungguin lebaran, benar nggak? Kapan aja yang namanya minta maaf boleh-boleh saja. Jadi mau bulan Syawal yang udah lewat, mau bulan haji, kapan saja. Bahkan ulama-ulama kita ngajarin setiap waktu sholat kita, setelah kita zikir doa, lalu kita saling musafahah, salam-salaman. Nah inilah, jadi halal itu kok kapan saja boleh. Yang penting isinya yang bagus. Yang nggak boleh itu apa? Halal tapi isinya maksiat. Banyak tak? Banyak. Acaranya bagus, halal tapi isinya di dalam ada dangdutan. Yang nyanyi perempuan buka aurat. Nyanyi boleh nggak? Boleh aja nyanyi mah. Tapi kan kalau sudah mempertontonkan aurat, ini yang nggak boleh. Jadi apapun namanya halal itu, selain kemasannya bagus, isinya bagus, pengajian dan lain sebagainya, itu silahkan saja, boleh saja. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dicari di dalam Al-Quran itu nggak ketemu halal nggak ada. Sebab yang ada halal itu cuma di Indonesia. Makanya ada kalangan tertentu dia bilang bid'ah, nggak ada itu di zaman Nabi halal. Memang betul nggak ada di zaman Rasulullah halal nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam Al-Quran, di dalam kitab apapun nggak ada. Sebab yang membuat halal pertama kali itu adalah kiai dari Indonesia. Jadi yang kita lihat sesuatu acara itu, Bapak Ibu sekalian, bukan kemasannya tapi isinya. Kemasannya bagus, kalau isinya nggak bagus jadi rusak. Kemasannya tidak bagus, pakaian tidak bagus, tidak ada dibungkus dalil di dalam Al-Quran atau hadis. Tapi kalau isinya adalah sunnah daripada baginda Rasulullah, maka acara ini boleh. Jadi nggak ada tuh kita harus ikut ini di zaman Rasul, nggak ada. Ini di zaman Nabi nggak ada, maka kalau boleh dilakukan, boleh saja selagi isinya ada. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam yang namanya mempererat silaturahmi ada nggak anjurannya? Ada. Baca Al-Quran ada nggak? Ngaji, taklim, tausiah ada nggak di dalam hadis Nabi? Isinya ada Pak, sama seperti Maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Memang perayaan yang nggak ada, tapi isinya semuanya adalah tidak terlepas daripada bimbingan Allah dan bimbingan Rasulullah SAW. Makanya nggak masalah. Di Arab nggak ada tuh PRT selamatan rumah. Orang isi rumah di Arab nggak ada. Di Madinah juga nggak ada. Yang ada cuma di Indonesia.
Makanya insya Allah orang Indonesia selamat tuh, amin. Apa? Karena banyak selamatannya, benar nggak? Isi rumah selamatan. Habis apa pertama nikahan selamatan nggak? Selamat. Habis nikahan resepsi namanya wali urus selamatan. Habis resepsi istri hamil 4 bulanan selamatan nggak? Selamatan. Ada yang 4 bulanan, ada lagi yang 4 bulanan juga, 7 bulanan juga, 2 kali selamatan. Istri lahir punya anak selamatan lagi nggak? Selamatan, gunting rambut, akekah dan lain sebagainya. Ini yang adanya di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Di tempat lain nggak ada. Itulah sebabnya insya Allah orang Indonesia ini selamat karena banyak selamat. Apalagi ibu-ibu kalau yang punya suami namanya selamat, insya Allah selamat aja udah. Amin ya Bapak. Makanya inilah cerminan Islam kita di Indonesia. Karena orang Indonesia ini adalah ranah-ranah aslinya. Apalagi orang Sunda, apalagi orang Sunda. Orang Sunda itu ramah banget. Setiap kita orang punten dikasih mangga, punten mangga. Kalau kita lewat beberapa rumah, insya Allah sekeranjang mangga kita. Orang Indonesia ini memang dasarnya sudah ramah, datang Islam yang rahmatan lil alamin, maka hukum Islam ini tidak menghilangkan budaya. Budaya yang bagus tetap dipertahankan, cuma diisi dengan ajaran agama. Itulah Islam yang ada di Indonesia. Makanya kita jangan terprovokasi terus sama orang-orang yang berpaham-paham seperti itu. Biarin aja udah buat mereka. Yang penting kita isinya ini silaturahmi, mempererat tali silaturahmi melalui halal bihalal. Insya Allah ini adalah kegiatan yang positif dan insya Allah mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah ini kan kita kemarin mungkin ada yang Idul Fitri belum ketemu yang baru. Bapak-bapak mungkin ada yang baru ketemu karena kemarin kita masing-masing pulang kampung. Balik ke sini udah masuk kerja, belum tatap muka dan lain sebagainya. Maka bagaimana itu dikemasnya? Kita datang ke rumah satu-satu juga capek, udah halal bihalal aja bareng-bareng ketemu di masjid. Makanya kalau udah bareng-bareng begini minta maafnya juga nggak malu karena kolektif, benar nggak? Kalau sendiri-sendiri kan malu kita. Apalagi yang punya utang, minta maaf malu. Kalau begini kan kita nggak punya utang, nggak punya utang jadi aja. Karena minta maafnya bareng-bareng. Jadi Islam datang ini bukan menghilangkan budaya, sebab Rasulullah bukan satu-satunya Rasul yang diputus untuk membawa syariat. Tapi sebelum Rasulullah sudah ada nabi-nabi yang terdahulu. Makanya inilah hebatnya agama Islam. Rasulullah penyempurna daripada ajaran-ajaran nabi terdahulu. Makanya kayak kita itu adanya sunnah Nabi Ibrahim, tapi dilanjutin oleh Rasulullah. Jadi Nabi bukan satu-satunya pembawa syariat. Makanya rukun iman yang keempat itu adalah percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Agama kita doang Bapak Ibu sekalian yang ngajarinnya luar biasa. Bukan hanya beriman kepada Rasulullah, tapi beriman kepada seluruh Rasul-Rasul Allah. Enggak satu-satu. Kenapa? Sebab nabi-nabi terdahulu sama semua misinya datang ke dunia ini untuk apa? Untuk membawa agama tauhid, untuk mengajak umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma cara-caranya yang berbeda. Sehingga Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, sebagai Nabi penutup khatamun nabiyyin, maka sempurnalah ajaran Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran Nabi Ibrahim benar, ajaran Nabi Isa benar, ajaran Nabi Musa benar, semuanya benar, dibenarkan oleh Rasulullah dan disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Bisa jadi budaya yang terbentuk di Indonesia juga dulunya mungkin budaya yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Sehingga datang Islam tinggal menyempurnakan saja, yang baik dipertahankan. Karena apa? Prinsip dalam kaidah fikih dikatakan
Jadi ini konsep hukum yang harus diambil Bapak Ibu sekalian. Menolak kerusakan harus didahului daripada mendatangkan kebaikan. Contoh misalkan ada orang tatonya banyak Bapak Ibu sekalian. Orang tatoan banyak tato. Begitu di masa tuanya dia mau tobat kepada Allah. Begitu dia mau tobat, dia bingung. Sementara tato ini menghalangi daripada sampai air ke kulit. Wudunya nggak sah, mandi wajibnya nggak sah. Kalau bicara fikih, sehingga datang dia ke seorang ustaz. Kalau ustaznya yang berpikir cuma ilmu fikih, akhirnya saklek, hilangkan tatonya. Tapi kalau dia datang kepada ustaz yang memakai kaidah fikih, ini orang sudah niat bagus mau tobat, sementara badannya penuh dengan tato. Menghilangkan tato, misalkan kalau dia nggak punya uang, pakai setrika jadi rusak kulitnya. Nah maka dari situ diambillah hukum, udah tobat aja, urusan tato kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai merusak badan gara-gara kita mau tobat, itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kecuali punya uang, pengalinya pakai laser, itu boleh. Tapi kalau sampai merusak badan, Bapak Ibu sekalian, kaidah fikihnya mengatakan meninggalkan sesuatu yang mudorot lebih didahulukan daripada mendapatkan sesuatu yang baik. Jangan bilang nanti duduknya nggak sah, nanti wajibnya nggak sah. Udah urusan sah nggak sah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting orang mau tobat jadi. Nah inilah Islam. Makanya hal ini kalau kita mau cari hadis-hadisnya nggak ada, cuma isinya banyak di dalam hadis. Silaturahmi, menyambung silaturahmi. Silaturahmi itu Bapak Ibu sekalian berasal dari kedua kata. Yang pertama silah, yang kedua rahim. Silah artinya menyambung, rahim artinya sayang, kasih sayang. Jadi silaturahmi itu adalah menyambung kasih sayang. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, yang paling gede sifat sayangnya laki-laki apa perempuan? Perempuan, karena yang punya rahim siapa? Perempuan, ibu-ibu Pak. Wajar kalau bapak kurang open sama anak. Wajar kalau bapak kurang perhatian sama anak. Kenapa? Sebab rahim adanya di rahim adanya di mana Bu? Di perut. Makanya halal silaturahmi nggak jauh dari makanan Pak. Kalau ada halal bihalal pada makanannya kurang lengkap itu, karena rahim adanya di perut. Tapi jangan juga diartikan, kemarin saya lihat tuh berita yang populer, ada kiai salah satu pesantren besar mengatakan hari raya Idul Fitri hari raya makan-makan. Itu baik itu. Emang urusan kita makan doang. Bukan hanya itu, silaturahmi memang ada kaitannya nanti dengan makanan, berbagi makanan dan lain sebagainya. Karena kalau orang berbagi makanan, saling berbagi makanan, insya Allah timbul rasa kasih sayang. Benar-benar. Ibu punya tetangga, sering bawain makanan ke rumah, akhirnya jadi ada rasa kasih sayang dan punya tetangga. Ada. Kita punya sahabat, saling berbagi, timbul tuh. Makanya makanan juga salah satu menjadi sebab kita ini menyambung silaturahmi. Dan rahim itu memang dominannya sifat sayang itu adanya di ibu-ibu Pak. Ibu. Dan kenapa ibu-ibu makannya ada banyak? Emang rahim ada di perut. Karena ibu lagi makan semua. Yang kedua, kenapa ibu-ibu kalau ngaji suka bawa tas? Bukan karena dia serakah, bukan. Tapi ibu-ibu kemana-mana ingat anak, benar-benar Bu. Bapak-bapaknya ada yang bawa tas, benar Bu? Enggak ada, ngaji nggak bawa tas bapak-bapak. Ibu-ibu mah insya Allah kalau datang tas dibawa, benar nggak? Ngaji tas dibawa. Makanya selain makanan masuk ke perut, sebagian masuk ke tas. Itu karena apa? Karena faktor rahim tadi.
ibu kasih sayangnya lebih tinggi dibandingkan bapak. Makanya wajar dia mengingat anak. Bawa tas dia melihat kue begini, dia makan, wah anak saya senang banget dia mau kue. Akhirnya kue donat dimasukin ke dalam tas. Karena kue donat ada sagupnya, sagu-sagunya masuk. Dicampur kue donat sama apa lagi? Kue yang lainnya. Ibu kenapa? Sebab dia punya rahimah. Sayangnya lebih tinggi kepada anaknya dibandingkan kita. Kadang-kadang rasa sayang ini menghilangkan rasa malunya. Jadi kalah rasa malunya. Nggak malu dia bawa tas, bawa makanan ke dalam tas. Kalau ada pisang dimasukin. Kalau ada pisang anggur dia ragu-ragu mau masukin. Ini pisang anggur gede banget nih. Dibawa nggak muat di tas, nggak dibawa mubazir. Akhirnya dipaksakan Pak, pisang anggur dimasukin walaupun dipaksa. Akhirnya pisang anggur dimasukin, selanjutnya nggak bisa ditutup. Dia malu, akhirnya itu pisang anggur ditutup selanjutnya sampai di rumah. Alhamdulillah dibuka anak-anaknya, mama ini apa? Dibuka pisang anggur mencret dan tertutup. Nah ibu-ibu kasih sayangnya lebih besar, bukan karena serakah, bukan. Tapi dia apa-apa ingat anak, bener loh. Kalau bapak ada nggak Bu yang pulang kondangan bawa berkat? Nggak ada, kecuali Ustaz. Kalau Ustaz kan diberkatin Pak, bukan ngambil sendiri. Nggak tahu sekarang ada berkat apa enggak. Gak usah dipikirin semua. Ibu-ibu begitu kemana-mana bawa tas, nggak malu Pak. Nggak malu kenapa? Sebab dia ingat kepada anaknya. Dimanapun ada, dia berada, dia ingat anak. Makanya dia selalu bawa tas. Kalau nggak bawa tas, pakai gamis yang gede, kantongnya yang lebar. Ini makanya rahim itu ada di ibu. Kadang-kadang rasa sayang itu menekan rasa malunya, sehingga malunya belakangan. Bapak Ibu, kita bayangkan ibu-ibu yang punya bayi, mohon maaf, ibu-ibu yang punya bayi kadang-kadang kalau dia bawa anak bayi, di mana aja bayinya nangis, refleks dia. Begitu anak nangis, ada di angkutan umum, di kereta, itu langsung aja dia keluarin. Anak nangis dia keluarin aja. Dia lupa itu. Bukannya dia nggak malu, tapi lupa karena sayang sama anak. Biasanya kalau anak nangis disusuin Bu ya. Mungkin kalau ibu-ibu yang haji lebih ada adabnya ditutupin, tapi kalau ibu-ibu yang nggak haji itu diangkut, jadi aja dia disusuin anak. Bukannya nggak malu, cuma kasih sayangnya lebih besar. Yang parah lagi, mudah-mudahan di sini nggak ada. Saya pernah ceramah di depan ibu-ibu haji. Begitu saya ceramah, itu ibu-ibu bawa bayi duduknya di depan lagi. Ibu-ibu bawa bayi duduknya di depan lagi, nangis. Mungkin dia lupa lagi usul dari ceramah. Begitu nangis dia keluarin aja itu di depan Ustaz. Waduh, saya bilang ini nggak dilihat mubazir. Dilihat saya malu, gak dosa malu. Akhirnya saya lihat karena saya malu, saya nengok aja ke kanan. Saya nengok ke kanan terus, kira saya setengah jam, 15 menit selesai itu. Yang namanya orang muslim 15 menit kan udah kenyang kan. Udah selesai begitu 15 menit saya kembali lagi. Memang udah selesai sih, tapi dia lupa masukin. Sakit musuhnya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini gak ada, amin. Jangan bodoh. Kesian Ustaznya jadi bingung ceramah. Itu kejadian Pak, ibu-ibu begitu. Di mana aja jadi. Bukan karena dia nggak malu, dia lupa karena kasih sayangnya tadi menutupi rasa malunya kadang-kadang. Karena refleks dia kepada anaknya. Nah ini kembali lagi kepada silaturahmi. Ada pemandangan yang luar biasa di negeri kita Indonesia. Apa yang di acara halal bihalal, di mana-mana acara halal bihalal. Bahkan banyak orang-orang yang bukan muslim ikut halal bihalal nggak apa-apa. Sebab apa? Sebab ini di antara ajaran agama juga dan agama lain pun saya kira sama mengajarkan yang namanya silaturahmi. Jadi nggak ada masalah, silahkan aja. Makanya acara halal bihalal ini luar biasa dan adanya di Indonesia dan
zakat kita itu tidak akan sempurna tanpa diberkati saling memaafkan dengan saudara-saudara kita. Makanya kalau orang tobat, Bapak Ibu sekalian, tobat dosa kepada Allah cukup. Syaratnya dia menyesal. Yang kedua, dia tidak berjanji dia akan melakukan perbuatan dosa lagi, perbuatan yang sama, selesai. Tapi kalau dia mau tobat kepada Allah dan dia punya kesalahan kepada manusia, selain dia menyesal dengan dosanya, dia perbaiki perbuatan dosanya. Kalau dia tidak minta maaf kepada sesama manusia, maka tidak sempurna tobat. Makanya semua ibadah ini kembalinya nanti kepada ibadah yang namanya hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Kita Bapak Ibu sekalian rajin sholat, rajin tahajud, tapi kalau sama tetangga nggak akur, itu tidak bernilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul sampai mengatakan iman tidak sempurna sampai kita bisa memuliakan tetangga kita. Bahkan Rasulullah ngajarin kalau kita buat sayur, buat masakan, perbanyaklah buahnya, bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Saking pentingnya hidup bertetangga. Makanya tidak sempurna ibadah kita kepada Allah kalau hati kita masih menyimpan rasa dendam, kalau hati kita masih menyimpan rasa benci pada saudara kita. Makanya Islam mengajarkan untuk itu sempurnakanlah ibadah kita dengan saling memaafkan. Rasul bilangin kepada kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita marah jangan lebih dari 3 hari. Marah sama suami jangan lebih dari 3 hari. Bapak-bapaknya juga sama Pak, marah sama istri jangan lebih dari 3 hari. Marah sama tetangga jangan lebih dari 3 hari. Ini mah ada istri marah sama suami sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Jangankan sama suami kita, sama orang lain juga kita tak boleh marah lebih dari 3 hari karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita marah, kesel banget sama suami kita, ibu-ibu, jangan lebih dari 3 hari. Besok udah mau masuk 3 hari dulu minta maaf. Bapak juga begitu, kesel banget Pak sama istri, karena istri kita misalkan bukan ambil duit di dompet kita, kita marah tuh, kesel. Tapi ingat Pak, jangan lebih daripada 3 hari, karena kita di dalam laknat Allah ketika marah kepada istri kita, kepada suami kita lebih dari 3 hari. Begitu juga kepada tetangga dan lain sebagainya. Makanya saya bilang maaf-maafan itu nggak perlu mesti lebaran. Kalau cuma lebaran setahun sekali, sementara kita setiap hari berbuat salah dengan suami kita, enggak Bu? Bu, banyak salah nggak sama suaminya? Bapak banyak salah nggak sama istri? Enggak. Nggak boleh egois Pak, aku yang banyak salah. Kadang-kadang Pak kita suka bohong sama istri kita. Ya habisnya kalau daripada jujur dimarahin, bohong kan dia. Kadang-kadang suka salah ya sama istri itu. Kalau istri yang jujur, biar dia jujur, dia ngambek. Jadi bohong aja kan. Bohong boleh dalam 3 hal. Yang pertama, bohong di dalam peperangan strategi itu boleh. Yang kedua, bohong dalam mengamalkan orang lain. Ada orang lagi dikejar-kejar berburu, ngumpet di rumah kita. Orang yang mau sekali nanya ada si Fulan, sudah bilang nggak ada, boleh. Karena kita bohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain, boleh. Itu dibenarkan tuh bohong. Tapi beda kalau ibu-ibu bilangin anak, nah kalau ada tamu assalamualaikum tukang kredit bilangin ibu nggak ada, itu nggak beda. Itu tetap dosa itu. Sebab itu bohongnya untuk menyelamatkan diri sendiri. Yang ketiga, bohong untuk menyenangi hati orang lain. Bapak suami bohong untuk menyenangi istri, enggak. Kita
kita puji-puji mama cantik banget, udah orang kita itu gak apa itu bohong juga. Contohnya begini Pak, Rasul satu ketika dimasakin oleh istrinya dan rasanya itu asin banget. Begitu Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah, ini masakanku enak gak? Alhamdulillah enak. Enak, tapi untuk nyenengin hati istri itu boleh hal-hal yang begitu. Kenapa? Sebab kalau kita bilang, wah ini asin banget nih, istri kita udah capek masak dan lain sebagainya, begitu masak dihina oleh suaminya, sakit hati. Makanya boleh berbohong untuk nyenengin hati istri. Ibu-ibu juga boleh berbohong untuk nyenengin hati suami. Misalkan dibagi uang bukan, ibu bilang alhamdulillah Pak cukup. Ada nggak Pak istrinya begitu? Ada, alhamdulillah. Istri saya nggak gitu Pak. Kalau dikasih kurang, dia kurang. Makanya itu istri, ini cukup sama alhamdulillah cukup. Walaupun dia kurang, tapi kalau dia tahu keadaan suaminya, udah biarin aja dan rela ikhlas. Nah itu bohong boleh untuk menyenangkan hati orang lain. Nah ini dalam Islam. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini salahnya setiap hari sama istri kita Pak. Ibu-ibu salahnya setiap hari sama suami. Maka minta maafnya seharusnya setiap hari, jangan minta maafnya setahun sekali. Ini mah minta maaf tak aja dah lebaran. Salahnya dari habis bulan Syawal minta maaf entar bulan Syawal berikutnya. Tidak boleh kita sebagai muslim, karena Rasulullah mengajarkan kalau kita salah segera minta maaf, jangan sampai lewat daripada kebenaran. Bahkan salah satu ciri orang bertakwa adalah wa'afina 'anil nas. Salah satu orang bertakwa adalah orang yang bisa memaafkan sesama manusia. Jadi gak ada takwa kalau orang yang bisa minta maaf dan memberikan maaf. Bapak-bapak saya tanya, minta maaf berat apa ringan Pak? Bu, minta maaf ringan atau berat Bu? Hah? Kok mau jawab ini? Kamu salah Pak, minta maaf berat atau ringan? Berat. Bu, minta maaf ringan atau berat Bu? Berat. Berapa sekali kita minta maaf, saya minta maaf. Secara lisan minta maaf ini ringan, tapi hati berat karena ada faktor gengsi, ada faktor perasaan gak bersalah dan lain sebagainya, sehingga berat itu lisan kita mengucapkan minta maaf itu sangat berat. Sehingga dijanjikan seorang muslim yang lisannya berani minta maaf terlebih dahulu, maka muslim ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya ibu-ibu, kadang-kadang minta maaf sama suami itu berat apa enggak? Berat. Bapak-bapak minta maaf sama istri berat apa? Berat. Jadi ya kan istri, Pak Ustaz, yang namanya istri harus taat sama suami. Masa saya suami minta maaf sama istri? Nah ini gengsi juga boleh. Sebab Rasulullah ajarin kita minta maaf kalau bisa setiap hari, sama seperti kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita saksikan kemarin di hari raya Idul Fitri, itu suasana yang indah. Jika ini tercermin di setiap hari-hari kita, maka Islam akan terlihat damai dan Islam akan terlihat kuat. Karena di hari raya Idul Fitri itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Id bersama-sama keluarga kita. Ada yang datang dari pagi kan. Malah di kampung Pak ada orang sebulan yang puasa begitu sholat Id datangnya paling dulu. Ada nggak yang begitu? Ada. Udah gitu datang paling dulu nangis lagi. Kayak kok kayak banget. Udah harus kita tidak puasa. Kalau di sini insya Allah nggak ada yang gitu, amin. Semuanya ini saya lihat kayaknya ahli ibadah semuanya. Dari muka-mukanya. Yang kedua ahli ibadah, yang kedua aku sama ini orang semuanya. Bukannya takut tapi sayang. Itu hari raya Idul Fitri luar biasa. Ada orang beribadah selama bulan Ramadan dan ke masjid paling dulu
Begitu takbiran dia nangis, hatinya tersentuh dengan suara takbir, nangisnya paling kencang. Ditambah lagi nangisnya kenapa? Karena lebaran tidak punya apa-apa, itu dia lagi nangis sedih banget. Dia nyesel, ya Allah, saya kemarin Ramadan gak ibadah, sekarang tahu-tahu udah lebaran aja ini saya belum sempat ibadah. Dia nangis menyesal tuh lagi sholat Id. Nanti bulan puasa besok begitu lagi sama aja. Datang sholat Id, selesai sholat Id itu masya Allah pemandangan yang indah. Setiap muslim saling bersalaman, setiap muslim saling memaafkan. Ini suasana yang luar biasa di hari raya Idul Fitri. Suami istri saling memaafkan. Bapak-bapak kita pulang dari masjid, istri kita sudah menunggu di rumah, benar Pak? Istri kita sudah menyiapkan bangku untuk suaminya. Nanti istrinya mau sungkem hari raya Idul Fitri. Udah disiapin tuh kursi khusus buat suami. Begitu kita pulang Pak, terus istri kita dulu Pak, silakan duduk di kursi udah disiapkan istri. Begitu kita duduk begini, istri kita sungkem cium tangan, duduknya di bawah, soalnya mata. Itu hari raya Idul Fitri. Suami juga menyadari, karena itu istri minta maaf, suami pun menyadari dia sudah minta maaf. Akhirnya suami istri saling salam, dipeluk istrinya, saling memaafkan. Begitu luar biasanya indahnya di hari raya Idul Fitri. Begitu setelah selesai, habis salam-salaman, sungkem minta maaf, makan-makan. Makan-makan baru selesai, habis itu udah datang lagi aja. Kenapa ini hari ini kita mau mana nih? Suaminya pengen kita ke rumah orang tua saya dulu, istrinya pengen ke rumah orang tua saya dulu aja. Ke rumah orang tua saya dulu, rumah orang tua saya dulu, baru habis minta maaf udah datang lagi. Ini boleh? Boleh aja silahkan. Yang penting kita minta maaf lagi. Nah inilah pemandangan indah, dan ini tidak terbayang oleh kita Bapak Ibu sekalian. Kalau hal seperti ini terlihat di hari raya, kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita, itu akan terasa indah. Besok-besok ibu sholat subuh, suaminya bangunin bu, suruh berangkat ke masjid. Ibu sebagai istri nunggu di rumah. Kayak hari raya Idul Fitri begitu aja. Begitu azan subuh, sebelum azan bangunin itu suami kita, bangun sudah jam 4. Waktunya siap-siap menuju masjid. Suami kita berangkat ke masjid. Suami berangkat ke masjid, sholat, berzikir, pulang ke rumah, ibu sudah menunggu di rumah. Bisa nggak kira-kira begitu Bu, bisa nggak kira-kira ini praktekin? Berapa amat namanya? Kayak lebaran gitu Bu. Karena kalau lebaran masih duitnya banyak gitu katanya. Ya mau masih banyak, masih dikit sama aja, setiap hari kita kasih kurang masuk. Itu suami kita suruh berangkat sholat masjid, sholat di masjid. Kenapa? Sebab sholat di masjid ini pahalanya luar biasa. Jalannya seorang laki-laki dari rumah ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh itu bagaikan dia berjalan menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Haji mahal gak Pak? Umroh mahal gak? Kalau kita nggak punya duit, sholat subuh di masjid atau di musola. Masjid sama musola sama aja statusnya. Cuma bedanya kalau masjid dipakai Jumat, kalau musola enggak. Tapi statusnya sama. Bapak berangkat ke masjid sama saja Bapak berangkat ke Masjidil Haram. Bapak melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Yang dengan biaya yang mahal kita kejar umroh. Haji kita kejar walaupun menunggu bertahun-tahun. Tapi ini sholat subuh di masjid, pahalanya sama, sering kita tinggalkan. Makanya kita rugi Bapak-bapak sekalian. Makanya Pak datang ke masjid dalam malas-malas. Apalagi istri memotivasi, Pak datang ke masjid. Istri itu masjid kita. Apalagi kalau masjid itu cuma datang seperti ini, enak. Begitu sampai di masjid kita sholat 2 rakaat. Kata Rasul, rakaat ini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat Qiyamul Fajr qabliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Qabliyah subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Begitu habis qabliyah kita tutup bersama, doa bersama, lalu kita bersama-sama, dosa kita diampuni. Nah, ibu kalau pengen dapat pahala yang sama, suami pulang itu udah siap-siap di rumah bu. Siap-siap suaminya yang ngopi, bikin kopi. Jangan sampai menjadi istri, suami berangkat sholat subuh, istri masih tidur. Jangan sampai seperti itu bu. Tapi motivasi suami kita berangkat ke masjid, ibu siap-siap suami pulang berarti. Yang biasa suami minum kopi, bikin kopinya. Yang biasa minum teh, bikin tehnya. Yang biasa susu, kasih susunya bu. Siapin di rumah. Pak udah siap. Sama seperti hari raya Idul Fitri, suami pulang dari masjid, ibu ambil kakaknya cium tangan bolak-balik. Ada nggak di sini istri yang cium tangannya bolak-balik? Nggak ada, besok bolak-balik. Jangan sama orang lain cium tangan bolak-balik, suami enggak. Mau kiai bolak-balik, jangan. Sama suami cium depannya, belakangnya depan. Ini nyontohin buat anak kita, nanti anak kita yang dulu. Ini akhlak kami. Suami pulang dari masjid, ibu ambil tangannya, ibu salim. Pulang balik, gak usah sungkem dah. Terlalu lebay, gak usah sungkem, biarin sungkem salah saya. Ibu dandan rapi, siapin tuh kopi di meja, siapin sarapan, suami pulang. Semangat tuh suami kita. Besok insya Allah dia ke masjid lagi. Karena dia merasa terhibur. Setiap hari belum bisa minimal seminggu sekali. Kalau yang suaminya di rumah, sholat Jumat. Tapi kalau yang suaminya kerja nggak usah, sebab sholat Jumatnya jauh. Tapi kalau yang suaminya di rumah, dia mau berangkat sholat Jumat, ibu tidak wajib sholat Jumat ke masjid. Tapi ibu bisa dapat pahala Jumat kalau ibu melayani suami. Suami mau berangkat, siapin gamisnya, siapin bajinya, berangkat dia sholat Jumat. Begitu dia pulang dari sholat Jumat, ibu sambut dandan yang rapi. Siapin air minumnya, air putih, kopi, terus air teh, susu, udah kayak saja suami. Begitu dia pulang, kita siapin tuh air apa kesukaannya kita siapin. Ibu dapat pahala Jumat. Dandan yang rapi. Tapi karena suami kita gak biasa, begitu suami pulang, lihat istrinya rapi, hanya mama mau kemana, gitu. Kenapa? Sebab gak biasa. Nah ini hal ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, insya Allah sejahtera rumah tangga kita. Amin. Karena rumah tangga itu yang penting adalah sakinah, ketenangan. Kalau tenang sudah datang, baru nanti rahmat akan datang. Makanya kalau ada rumah tangga berantem dulu, itu gak akan lahir, gak akan datang dulu. Jangankan malaikat, setan itu akan datang. Kenapa? Isinya berantem dulu. Apalagi punya bini cerewet, ngomel. Tapi kalau punya bini cerewet, Pak, ada keuntungannya. Kenapa? Maling nggak ada di rumah. Tengah malam maling mau datang, bini masih ngomel kayak gitu. Makanya pengen datang rahmat ke rumah kita, kuncinya sakinah dulu, ketenangan. Ketenangan bisa kita adakan di dalam rumah kita kalau dibawa di dalam urusan ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Suami suruh sholat ke masjid, ibu sholat di rumah. Baca Al-Quran, rumah kita hiasi dengan Al-Quran. Sebab kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, itu rumah sama dengan kuburan. Kenapa? Sebab tidak pernah dilakukan ayat suci Al-Quran. Makanya kalau suami kita sibuk, ibu minimal baca Quran di rumah. Anak suruh baca Quran. Maghrib, televisi jangan dihidupin. Ngapain dari pada maghrib anak-anak kita ngaji? Kayak orang zaman dulu begitu Bapak Ibu sekalian. Gak ada zaman dulu yang maghrib itu layaban. Semua dia di rumah atau ada pengajian dan sebagainya. Nanti kalau nonton TV agak malu sih. Jadi kalau maghrib matiin tuh, wifi cabut. Jangan ini apa-apa dikit-dikit handphone mulu. Sholat, habis sholat bukannya kita megang tasbih, handphone yang diambil. Kadang-kadang ada zikiran sambil megang handphone.
Kalau kita di rumah, ajarkan anak-anak kita jangan ada aktivitas setelah sholat maghrib, kecuali aktivitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi begitu selesai sholat maghrib, kita jaga diri kita sampai masuk isya. Makanya orang yang bisa menjaga wudhunya dari waktu sholat tertentu dengan sholat berikutnya, maka orang ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling bisa kita lakukan adalah antara maghrib dan isya. Isya sih dari asar ke maghrib, cuma kalau asar setengah 6 bisa. Tapi kalau maghrib isya waktu sedikit, kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang kurang 1 jam. Udah kalau kena TV tak dulu. Habis maghrib tuh di rumah udah jangan buka kena. Selesai sholat maghrib sambil ngajak tasbih, sambil ngajak Quran, handphone taruh dulu, TV matiin biar anak kita terbiasa. Jangan sampai keluarga kita kena virus. Kita atur sedemikian rupa di rumah. Bapak-bapak yang ke masjid maghrib, setelah selesai sholat maghrib diam-diam di masjid sampai waktu isya. Jangan kita gunakan buat aktivitas yang lain, karena itu waktu sangat berharga. Antara kepada sholat dengan sholat berikutnya, kalau kita isi dengan kegiatan yang positif, insya Allah kita akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab waktu isya ini Pak, kalau udah ditunda, kadang-kadang kita malas banget Pak. Suka kelewat dulu, ibu-ibu juga sama. Makanya waktu bagusnya itu waktu isya disegerakan. Walaupun ada dalil yang mengatakan mengakhirkan waktu isya boleh, tapi kalau yang bisa sholat malam. Tapi kalau model-model kayak kita nih romannya, kalau mau sholat isya udah kelewat waktunya, kayaknya makin males. Apalagi sambil nonton TV, tahu-tahu tiduran, bangun azan subuh, akhirnya isyanya lewat. Makanya jangan sampai waktu isya ini terlewat. Kalau bisa dari maghrib sampai isya, usahakan jangan ada aktivitas lain. Jangan ada aktivitas lain, handphone matiin dan lain sebagainya. Udah dulu aja nunggu sholat isya. Ini waktu yang luar biasa. Nah makanya tadi kalau sudah datang sakinah dalam rumah tangga kita, suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami. Setiap hari ada keramaian di dalam rumah, maka sakinah di dalamnya. Ketika sakinah ini datang, maka rahmat Allah akan datang ke dalam keluarga kita. Karena rumah tidak akan didatangi malaikat kalau rumahnya tidak diisi dengan ibadah dan keluarganya tidak akur. Ada orang berkeluarga jarang banget ngobrol istri sama suami. Ketemu malam pulang kerja, kadang-kadang tidur masing-masing megangin handphone. Harmonisasinya udah nggak ada. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita atur. Makanya momentum Idul Fitri ini setelah ibadah Ramadan kemarin 1 bulan, ibadah Idul Fitri ini, ayo jangan kita lewatkan. Jangan kita tinggalkan. Yang kemarin biasa tadarus mungkin 1 juz 1 hari, minimal sekarang hari ini 1 lembar setiap hari jangan tertinggal. Minimal. Kita nggak bisa sholat malam 11 rakaat atau 23 rakaat. Minimal sebelum kita tidur sholat witir jangan ditinggal. Kalau yang yakin bangun malam, silakan witirnya di malam. Tapi kalau tidak yakin, sebelum tidur kita sholat witir, karena sholat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Berapa banyaknya sholat witir? Minimal sholat witir 1 rakaat. Maksimalnya berapa? Maksimal 11 rakaat. Boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, 7 rakaat silahkan. Yang penting sholat witir jangan ditinggal. Semalas-malasnya kita sholat witir 1 rakaat malam-malam belum tidur, baru kita tidur. Apalagi bisa 3 rakaat. 3 rakaat mau dilangsungkan silahkan. Mau 2-1 juga boleh. Sholat witir mau langsung aja 3 rakaat boleh, cuma nggak pakai tahiyat awal, jadi langsung 3 rakaat. Nah ini dia bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain juga kita jaga seperti itu. Kalau Ramadan kita kuat untuk sholat 11 rakaat atau 23 rakaat, maka di bulan Ramadan minimal sunnah witir kali jangan ditinggal.
Kadang-kadang kita Ramadan berlalu sudah selesai aja ibadah kita. Yang tadinya rajin ke masjid, sekarang udah enggak lagi. Yang tadinya rajin membaca Quran, sekarang udah enggak lagi. Yang tadinya subuh di masjid, tarawih, tadarus, sekarang udah enggak ada. Minimal kebiasaan-kebiasaan baik itu kita jaga. Minimal tadi nggak bisa sampai malam di masjid, maghrib sampai isya. Nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Subuh jangan ditinggal, apalagi di masjid. Karena kalau kita sudah subuhnya masjid sejahtera, insya Allah masyarakat kita sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Hanya ibu-ibu yang pengen bahagia rumah tangganya, suruh suaminya sholat subuh di masjid. Suruh dorong-dorong bangunin. Kalau mau bangun siram kamar kamu. Wah itu berboleh doakan, tapi buat kebaikan tidak apa. Bangunkan suami kita waktu subuh, suruh Pak ke masjid Pak. Kalau dia nggak mau besok ibu yang masjid, biar dia malu. Ya apa disuruh ke masjid nggak mau, saya ke masjidnya. Ibu yang ke masjid ya. Mukenanya kasih suami ibu pakai mukena sholat di rumah, ibu pakai sarung sholat di masjid. Dunia kembali. Kalau ibu saya yakin rajin Pak. Kalau ada saja anjuran ibu sholat di masjid, saya yakin ibu paling rajin sholat. Soalnya ngaji juga ibu paling rajin. Makanya itu suruh suami kita sholat subuh. Bapak-bapaknya ngaji, kita sholat subuh Pak masjid. Insya Allah rumah tangga kita jadi sakinah, mawaddah warahmah. Kalau sudah mawaddah warahmah, maka kesejahteraan akan datang di dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal. Begitu juga kita kasih contoh buat anak-anak kita. Bapak ke masjid, ajak anak kita ke masjid. Subuh bangunin anak, ajak ke masjid. Maghrib ajak anak kita ke masjid. Kalau memang tidak bisa setiap hari karena kerja, minimal hari libur kita ke masjid maghrib. Kalau subuh, ya minimal kita usahakan bisa ke masjid. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, momentum halal bihalal ini, ayo kita pererat tali silaturahmi. Karena apa? Karena paling penting dalam hidup kita ini adalah persaudaraan. Karena ibadah kita kepada Allah tidak akan sempurna tanpa kita iringi dengan ibadah sosial, dengan kita akur sesama tetangga kita, dengan kita akur sesama sahabat kita. Maka kalau ini sudah terjadi, hablum minallah dan hablum minan nas, ini semua akan menjadi kesempurnaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Semoga setelah Ramadan Idul Fitri ini musyawarah amal sultan ini makin sejahtera. Amin. Bapak-bapaknya makin rajin ke masjid, ibu-ibunya makin solehah, anak-anak kita juga dijadikan anak soleh-solehah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Langsung doa dulu. Kita mari sama-sama membaca Fatihah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang, masih bisa berkumpul bersama keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, dan kita bisa meraih daripada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni predikat ketakwaan di dalam diri kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. wa nastaghfiruka an yanama wa abdana wa anfusana wa
syaitanir rajim wa jabbarin anid wa li'anin wa libakin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'udna bi taqwa wal istiqamah wa min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa innaka wala tabarakul wa barakatuh ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf kepada batin agar semua dijadikan orang-orang yang bahagia dan beruntung di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas perhatiannya. Maka dari itu untuk bersama-sama di sini, mari kita pertama bersalaman dan yang muslim dengan yang muslim, yang muslimah dengan muslimah. Sallallahu alaihi